Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pengetikan naskah soal ya dalam bentuk pilihan ganda supaya terlihat rapi ya ketikan kita. Oke, di sini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Yang saya punya adalah Microsoft Word 2010. Kita buka. Oke. Langkah pertama ketika kita membuat file yang perlu kita perhatikan adalah menyimpan dokumen terlebih dahulu. Karena kenapa? Kalau teman-teman yang menggunakan laptop yang masih baterainya masih bagus, ya, masih normal ya, bisa saja kapan-kapan kita melakukan save, ya, melakukan penyimpanan dokumen. Tetapi yang saya sarankan ini untuk mengantisipasi terjadinya crash, misalkan ada masalah dengan komputer kita, laptop kita, ya. Apalagi kalau yang menggunakan PC, ya. Dan laptop yang baterainya sudah tidak normal, tidak bisa menyimpan, dan ketika listrik padam perangkatnya ikut mati, nah itu sangat berbahaya karena dokumen kita bisa hilang. Jadi kita save terlebih dahulu, kita simpan terlebih dahulu ya. Teman-teman sudah tahu cara melakukan save dokumen ya. Ctrl S boleh. Kemudian pemberian nama file. Ini yang paling penting teman-teman. Karena kenapa? Pemberian nama file ini mungkin bagi sebagian orang hal yang sepele ya, tetapi kalau kita punya penamaan file yang bagus, maka otomatis juga kita punya perbendaharaan file itu akan tertata rapi. Ketika kita butuhkan, mudah untuk kita cari dan mudah untuk kita dapatkan ya, lebih efisien jadinya. Biasanya ya, untuk menggunakan nama file kita tulis dulu item kegiatannya apa. Ya, misalkan ini adalah ujian satuan pendidikan, ya kita singkat saja USP ya. Nama file kita pakai huruf kapital, itu lebih baik. Kemudian agenda kegiatannya USP, tahun pelajarannya dulu kita tulis lagi setelahnya ya. 2020, 2021 ya. Kemudian apa lagi? Nama mata pelajaran. Misalkan kita pakai di sini ya, saya kasih contoh misalkan PPKN. Ya, kemudian apa lagi? Namanya kita sendiri, nama pembuat soal ya. Ya, misalkan. Setelah itu kita klik save. Ya, tersimpan. Oke. Ya, sudah tersimpan nama filenya seperti ini ya. USP 2021 PPKN Hairul Agia. Oke, selanjutnya ya, hal yang harus kita perhatikan setelah melakukan penyimpanan dokumen adalah mengatur ukuran kertas. Ini sangat penting karena untuk mendapatkan hasil cetak yang baik sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus menggunakan settingan kertas antara yang ada di file dan kertas yang akan kita gunakan pada saat pencetakan nantinya ya, karena Microsoft Word itu prinsipnya adalah what you see is what you get. Apa yang kita lihat itulah yang akan kita dapatkan ketika kita akan lakukan pencetakan. Jadi kita lihat di sini, kita pilih menu page layout untuk mengatur kertas. Kemudian kita klik di bawah ini ada tulisan page setup ya. Kita arahkan mouse atau pointer kita ke ini sudut kanan bawahnya ada tulisan page setup. Kita klik ya. Setelah itu pertama kita atur marginnya dulu ya. Margin itu ini batas kertasnya, batas kiri kanan bawah, atas bawahnya ya. Kita pakai 2 cm saja semua. Ya. Oke, 2 cm. 2 cm ya. Ingat satuannya ditulis cm ya. Kemudian kita pilih ukuran paper ya, ukuran papernya. Nah, paper ini adalah ukuran kertas ya, karena yang akan kita gunakan biasanya untuk melakukan pencetakan soal ujian sekolah ya, itu selalunya menggunakan kertas F4 ya, kertas F4. Jadi kita cari, kalau umumnya di laptop ya, itu jarang ada yang menggunakan kertas F4. Biasa kadang juga ada yang memiliki folio langsung, bisa kita klik langsung folio, tapi kalau tidak ada ya kita langsung atur manual saja di sininya, di kolom width lebarnya dan di kolom height atau tingginya ya, atau panjang kertasnya. Untuk kertas F4 sendiri itu adalah 21,5 untuk lebarnya cm ya. Kemudian untuk panjangnya itu 33 cm. Ini penting ini penting untuk kita tahu karena kenapa? Kadang kita mencetak ya, kita pilih di sini, kadang kita pilih
pada saat mengetik maksud saya ya, kadang kita pilih kertas legal karena kertasnya kita kertas panjang. Tetapi beda, kertas legal itu panjangnya 35,56 cm. Sedangkan kertas F4 atau folio yang biasa tersedia di dekat kita, di sekitar kita, itu adalah kertas F4 yang panjangnya hanya 33 cm. Akibatnya nanti apa? Ketika kita gunakan pilihan legal di sini di file, ya, begitu kita mengetik sampai di bagian bawah dan kita cetak menggunakan kertas F4, otomatis nanti akan terpotong, ya. Tidak semua terprint hasil ketikannya seperti itu. Jadi kita pilih secara custom, secara manual 21,5 cm dan 33 cm, ya. Kemudian kita klik OK. Ya, akan tampil seperti ini, ya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang tanya, Pak, bagaimana saya kalau di sini tidak ada, bukan satuan sentimeter di margin, ya? Dia di sini pakai inci atau biasa itu ada tanda yang seperti ini, tanda inci ya, yang tanda yang apostrof atau tanda petik ya. Itu kita ganti dulu terlebih dahulu di sini ya. Kita pilih menu file ya. Kita pilih option ya. Kalau yang pakai Word 2007 pilih Word option, ada di bawah sini ya. Kalau ini kita pakai 2010, 2013 dan ke atas itu option kita pakai. Kita klik. Setelah itu kita pilih di bagian advance ini. Advance ya. Kemudian kita pilih bagian bawah, kita cari di bawah. Nah, ini. Bagian display ya. Kita show measurement unit, ini units of ya, unitnya kita pakai ini sentimeter. Mungkin Bapak Ibu yang masih ya, tanda inci ya, pasti di sini tertulis inches ya. Kita pilih sentimeter. Setelah itu kita klik OK. Ya, nanti akan terganti otomatis itu nanti satuannya di sini ya pada saat ini mengatur margin. Oke. Setelah itu, setelah mengatur ukuran kertas, ya kita akan masuk ke pengetikan. Ya, umumnya ya yang sering kita pakai itu kita menggunakan Arial. Ini kita gunakan Arial, kemudian pakai ukuran 11. Jadi ini kita samakan saja teman-teman ya. Pakai Arial dan ukurannya 11. Kalau nanti tanya Arial yang mana, karena Arial banyak ya, Arial. Kalau yang lain itu Arial Black, Arial Nero ya, itu banyak jenisnya. Yang kita pilih hanya Arial saja. Arial. Oke. Kemudian apalagi yang kita harus perhatikan adalah ini. Bagian paragraf, pengaturan rata kiri dan kanan. Kita klik ini, kita aktifkan rata kiri dan kanan atau justify ya. Kemudian kalau sudah aktif ini agak kuning ya, agak kuning kekuningan ini ikonnya kalau sudah aktif. Kemudian apanya lagi yang kita perhatikan? Ini kita klik bagian paragraf. Kita klik ini bagian sudut kanan bawahnya juga ya. Setelah itu kita atur di sini bagian spacing. Bagian spacing ini ya kita kasih 0, before-nya 0, after-nya 0, kemudian line spacing-nya single ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang kita mulai pengetikan identitas soal ya. Mata pelajaran ya. Misalkan PKN ya. Hari, tanggal. Misalkan Jumat pusat ya. Oke, teman-teman, untuk membuat rata tanda titik 2 seperti ini, kita jangan menggunakan spasi ya. Kita tekan saja tombol tab ya, seperti ini saya kasih contoh, kita tekan tab ya. Kita sesuaikan saja nanti ukuran jauhnya, jaraknya ya. Nah, misalkan seperti ini, kita tab 1 kali, 2 kali, nah kalau sudah rata ya sudah. Kecuali nanti ada misalkan yang butuhkan isian jaraknya agak berbeda, nanti tinggal kita majukan lagi ini sedikit seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita boleh geser ke tengah dengan cara kita blok dari bawah ini, kita blok, kita tekan tab lagi secara 1, 2, 3 kita sesuaikan. Kira-kira kalau sudah di tengah ya sudah cukup. Ya. Ya, setelah itu ya, tekan 2 kali enter ya. Ya. Di sini kita lihat kursornya masih di sini. Ya, untuk membuat kursor rata ke kiri sana ya, ke batas yang kita inginkan, kita tekan backspace saja. Ya. Ya, kita tekan backspace supaya sesuai dengan ini ratanya nanti pada saat kita mengetik. Kita tekan enter 2 kali boleh. Oke ya. Untuk memulai pengetikan ya. Karena kita akan membuat soalnya itu berurutan dari 1 ya sampai ke bawah ya.
Nah, kita aktifkan dengan cara membuat penomoran otomatis. Kita pilih menu home ini ya, menu home. Kemudian di bagian paragraf kita pilih ini icon numbering ya, numberingnya yang simbolnya 1 2 3. Kita klik tanda panah di sampingnya ini, tanda panah. Kemudian kita pilih yang formatnya nomor ya, nomor 1 titik, 2 titik, 3 titik. Jangan pakai yang ada buka kurungnya, tutup kurungnya ya. Kita pilih yang 1 titik, 2 titik, 3 titik, kita klik. Ya, kemudian kita atur ratanya. Kita bawa ke kiri dulu, yang bagian atas ini kita klik, tahan. Kemudian yang bagian bawah juga ini segitiganya yang kita klik ya. Jangan yang kotaknya, yang segitiganya. Karena kalau yang kotak itu akan terbawa semuanya. Jadi ini kita pilih segitiganya saja, kita klik, tahan. Ya, kita atur sekitar 3 ketuk batasnya ya, 1, 2, 3. Supaya rata nantinya ya dengan nomor-nomor puluhannya. Oke, sekarang kita kita ketikkan soal, misalkan tujuan negara yang besar tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat alinea ke berapa misalkan ya. Nah, kan kita akan buat opsinya ya, opsi. Jadi kalau menurut saya seperti ini dulu. Kita buat dulu tempat untuk butir-butir soalnya dulu tanpa opsi seperti ini. Jadi kita enter ya. Kita enter, muncul nomor 2. Kita ketikkan sembarang, kita enter lagi, kita ketikkan sembarang, kita enter lagi sembarang ya. Kita tulis sembarang kata ya seperti ini sampai misalkan kita ya berapa nomor yang kita butuhkan misalkan. Ya, walaupun misalkan sampai nomor 50 atau nomor 40, ya enggak apa-apa sampai segini dulu, nanti sebentar kita mulai lagi pengetikannya. Nah, di sini di ujung teks, di ujung kalimat pada soal pertama kita tekan enter untuk memberikan opsi A, B, C, D. Kalau kita tekan enter kan muncul nomor 2 secara otomatis. Nah, bagaimana untuk memasukkan A, B, C-nya ya, opsinya? Ya, di sini tadi kita kursornya masih seperti ini, kita tekan backspace, tombol backspace ya, hapus ke kiri. Oke, hilang. Setelah itu kita masukkan ini lagi numbering, kita arahkan lagi ke numbering. Pastikan kursornya masih tetap di sini ya, masih tetap di sini. Kita klik numbering, kemudian kita pilih yang opsi A, B, C, D. Yang A, B, C ya, yang pakai huruf kapital. Kita harus gunakan huruf kapital supaya apa? Karena memang ya biasanya format-format ujian itu menggunakan huruf kapital opsinya. Kita klik ya. Kemudian kita arahkan lagi. Ini kan belum teratur. Ya, kita arahkan lagi ini supaya rata dengan kalimat pada soalnya, bukan pada nomornya ya. Kita arahkan seperti ini. Ya, arahkan atasnya, kita klik lepas. Setelah itu ini bagian bawahnya lagi. Ya, ini boleh hanya beda 2 ketuk saja karena dia pilihannya cuma sampai paling maksimal misalkan ya 5 pilihan 5 opsi, jadi tidak akan mengganggu nanti batas marginnya. Batas keteraturan ininya, kerataan teksnya ya. Misalkan A alinea ke 1 ya. Kita tekan enter saja, otomatis muncul B ya. 2, C, 3, D, 4, E misalkan kalau ada E-nya misalkan 3 dan 4 ya. Oke, kita pakai opsi memang sampai 5 ya. Kita pakai opsi sampai E ya. Kita pakai opsi sampai E. Oke ya, selanjutnya kita tekan enter ya. Kita tekan enter, muncul huruf F, kita tekan backspace saja ya. Kita tekan backspace, kita hilangkan. Nah, sekarang kita akan pindah ke nomor 2, langsung kita turunkan saja kursornya ke nomor 2 ya. Di sini ada tadi yang terketik huruf-huruf, kita hapus saja. Kita blok saja, maksud saya kita blok dulu, langsung kita masukkan bunyi soalnya nomor 2 misalkan. Misalkan prinsip demokrasi yang diterapkan
Indonesia adalah seperti ini ya. Misalkan ya, kita tekan enter saja. Kita tekan enter. Nah, kenapa yang muncul nomor 3? Kita hapus ya, tekan backspace. Ya, backspace itu gunanya untuk menghapus karakter yang di sebelah kiri. Kita tekan 1 kali. Kemudian kita masukkan huruf A, kapital, titik, lalu kita spasi 1 kali. Nah, dia akan otomatis membentuk numbering huruf. Ya, misalkan apa opsinya di sini misalkan ya. Misalkan terpimpin, misalkan ya, misalkan Pancasila, misalkan di sini terpusat ya, dan lain sebagainya ya, misalkan ya. Oke, seperti itu ya. Kita enter lagi, lalu kita tekan backspace kalau muncul huruf F ya. Seperti itu teman-teman, tinggal kita atur sesuaikan ke bawah ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ini teman-teman ya, pada saat membuat soal pilihan ganda kadang kalau ada yang pakai titik-titik ya, titik-titiknya ini secukupnya saja kita kasih, tidak perlu terlalu panjang ya. Misalkan 4 atau 5 ya, itu sudah lumayan lah, tidak perlu terlalu panjang supaya bisa menghemat tempat, menghemat space juga pada saat pengetikan ya. Nah, ini untuk yang kalau membuat soal kalimat-kalimat apa namanya yang hanya berisi kalimat-kalimat ya, seperti ini modelnya supaya terlihat rapi. Nanti bagaimana kalau yang punya gambar? Ya, untuk yang teman-teman yang memiliki soal yang mengandung gambar, ya nanti disesuaikan juga. Diupayakan sebenarnya kalau untuk menghemat kertas, ya nanti kalau gambarnya tidak terlalu besar, nanti gambarnya disimpan di sebelah kanan. Jadi gambar di samping, atau misalkan perhatikan gambar di samping, nanti gambarnya disimpan di sebelah kanan ini yang kosong. Ya, nanti opsinya ke bawah. Seperti itu teman-teman. Nanti bisa di berikan penjelasan nanti lebih lanjut ya teman-teman yang membutuhkan cara menginput apa namanya gambar-gambar ya, itu nanti silakan boleh ditanyakan nanti di kolom-kolom komentar ya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kita untuk menyusun soal supaya teman-teman terbiasa ya, punya pengalaman dan punya kemampuan untuk mengetik soal, naskah soal yang baik, supaya ketika diberikan kepada tim pengedit soalnya sudah baik, nah tinggal ditambahi oleh tim pengedit soal, diberikan kop dan identitas-identitas lainnya pada lembaran-lembaran soal ya. Jadi saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.